Kembali lagi bersama kami di podcast Saluran Publik. Di sini saya Agus Nureka yang akan menjadi host dan pemandu saya atau teman saya. Ya, saya di sini Marcelo Sipan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dengan judul UMKM dan Alfamart Indomaret. Saksikan kami bersama kami di podcast ini. Jangan kemana-mana. Di podcast pada hari ini kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Pancabakti yang spesial dan kritis untuk menghadapi permasalahan pada judul kali ini. Silakan masuk. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya boleh saya tahu siapa namanya dari ini? Oh ya, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya Matias Biko, mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, dan teman saya Matias ya. Ya. Nama saya Ferry, Pak. Oh baik, Bapak Ferry dan Bapak Matias. Ya. Di sini apa sebenarnya yang terjadi ya dari topik kita ini terkait dengan UMKM dan Alfamart Indomaret? Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Pertanyaannya begitu menarik kalau menurut saya sendiri. Tentunya dari sudut pandang kami sebagai mahasiswa menanggapi permasalahan yang ada mengenai kasus UMKM dan masuknya Alfamart dan Indomaret ke berbagai daerah. Ini tentunya sangat merugikan dari pihak UMKM yang ada di berbagai daerah, yang mana dari yang kita lihat juga bahwa kebanyakan masyarakat itu lebih cenderung melakukan transaksi di Indomaret ataupun Alfamart. Dan juga ini tentunya akan secara tidak langsung menurunkan tingkat penghasilan dari pasar tradisional yang ada di berbagai daerah tersebut, Pak. Jadi kasus ini tentunya harus adanya kebijakan tersendiri dari pihak pemerintahan untuk menyikapi permasalahan yang ada. Misalnya membuatkan kebijakan-kebijakan mengenai dari berbagai, misalnya dari satu kecamatan ini ada kebijakan lah gitu Pak, mengenai misalnya di kecamatan ini minimal harus 2 aja Pak bikin Indomaret dengan Alfamartnya, jadi tidak berdampak besar bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Oh baik, jadi kesimpulannya ini bahwa Alfamart Indomaret ini sangat mengancam UMKM kita ya Pak ya? Iya benar sekali, tapi dari sisi lain juga tidak mungkin juga kita terus berpaku pada pasar tradisional kan. Ya. Tentunya sering berjalannya zaman kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana kalau menurut saya sendiri sih itu sih salah satu caranya yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah peranan pemerintah gitu kan, untuk melakukan kebijakan mengenai permasalahan ini. Misalnya di suatu daerah tuh ditetapkan hanya dibatasi beberapa Indomaret ataupun Alfamart sehingga tidak berdampak besar gitu bagi pasar yang ada di daerah tersebut. Oh baik Pak ya. Oh jadi seperti itu. Iya. Kemudian apakah warung tradisional atau UMKM ini masih punya peluang untuk bertahan di tengah-tengah gempuran Indomaret dan Alfamart ini, Pak? Bang. Jadi gini ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya nih Indomaret dan Alfamart nih di kampung-kampung, di daerah-daerah tuh. Jadi menurut saya nih, untuk usaha UMKM nih agak kesulitan ya dalam bisnis mereka. Soalnya kalau di kampung-kampung ini kan biasa kan orang buka toko-toko, terus tuh kalau ada Indomaret, orang-orang jadi berbelanja ke Indomaret karena di Indomaret harganya Karena lagi lebih. pula juga orang sekarang juga terpaku sama Indomaret dan Iya, sama betul sekali. Alfamart. Iya. Betul sekali. Betul. Makanya sebenarnya juga bagus sih kalau ada kebijakan dari pemerintah sekarang Iya. untuk mana ini. Ya mungkin Baiklah, terima kasih. Tadi kan jadi kesimpulannya tadi bahwa UMKM ini sangat terancam Ya, benar. dengan adanya yang Indomaret dan Alfamart ini. Kemudian, apakah warung tradisional atau UMKM ini masih punya peluang bertahan di tengah-tengah adanya Indomaret Alfamart ini? Ya Pak, untuk peluang dari usaha UMKM yang kecil-kecil ya, untuk di daerah saya ya, itu tuh orang yang buka toko-toko yang kecil-kecil gitu agak kesulitan ya dalam bersaing dengan Indomaret. Soalnya di Indomaret ini orang-orang lebih tempatnya tuh lebih enak, terus harga-harganya juga
lagi lebih agak murah ya. Malam di Indonesia ini kan murah, beberapa pun dah sangat berpengaruh. Nah, mungkin ya itu. Oh, jadi masih ada sedikit peluang ya, sedikit Iya, tapi tidak banyak. Iya. Ya mungkin saya sedikit menambahi dari jawaban teman saya Ferry. Baik, Bang. Tentunya pasar tradisional tetap masih bisa bersaing. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan inovasi baru, mungkin kayak menciptakan produk-produk yang baru yang tidak ada dijual di Alfamart ataupun di Indomaret dengan harga yang relatif terjangkau gitu Pak. Oh baik, jadi kayak mau bersaing ya dengan mereka. Ya, masih bisa bersaing Oh, iya. sebenarnya. Abang-abang tadi kan ada menjelaskan bahwa ada kebijakan dari pemerintah. Ya benar sekali Pak, ada kebijakan dari pihak pemerintahan harusnya. Tetapi apakah kebijakan pemerintah tersebut cukup kuat dan ditegakkan secara adil di lapangan? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa ya mengenai kebijakan ini, sebenarnya kebijakan ini sepenuhnya belum ada sih kayaknya Pak. Cuma ini kan baru usulan aja mengenai kebijakannya. Tentunya dari tiap daerah itu harus membatasi gitu pembuatan Indomaret ataupun Alfamart dari daerah tersebut. Tadi apa pertanyaan dari Bapak tadi ya sebelumnya? Kebijakan bagaimana kebijakan pemerintah ini cukup kuat dan tegak secara adil di lapangan untuk UMKM dan Indomaret Alfamart ini, di mana dia bisa agar itu bisa mengetahui bahwa UMKM ini sangat kesulitan atau terancam dengan adanya Indomaret Alfamart. Oh jadi itu ya Pak. Jadi mungkin dari tanggapan saya sendiri selaku mahasiswa ya Pak, untuk pembuatan Alfamart baik pun Indomaret ini harus memperhatikan tempat-tempat tertentu Pak, yang mana kalau menurut saya sendiri untuk pembuatan Indomaret dan Alfamart ini janganlah di tempat-tempat yang banyak pesaing UMKM tradisional yang lainnya. Jadi mempertimbangkan itu semua juga kan, ini juga buat kepentingan dari pelaku UMKM juga Pak gitu ya. Sementara kan itu juga salah satu sumber penghasilan mereka untuk bertahan hidup gitu ya Pak. Mungkin itu salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan lagi oleh pihak pemerintahan. Baik Pak, saya juga mau nanya Pak, apakah ada kasus-kasus atau UMKM yang terancam di daerah abang-abang ini ya? Iya ya, kalau di daerah-daerah kami UMKM yang kecil-kecil itu udah banyak yang terancam dan banyak juga yang tutup karena Indomaret. Mungkin mereka susah bersaing. Kayaknya di tempat kita ada juga nggak sih Iya. tentang kasus yang banyak itu Alfamart sama Indomaretnya Iya. di daerah, lebih dari 2 lah pokoknya. Di daerah saya juga ada beberapa juga, dan saya heran juga sama pemerintahan di desa saya juga itu nggak ada kebijakan dari mereka. Karena gini juga, dari pemerintahan desa saya juga nih susah untuk menginformasikan bahwa Indomaret sama Alfamart tuh harus dikondisikan juga. Iya, kayaknya ibaratnya kayak dibatasin ya Pak ya. Ya dibatasin, Ya, karena betul. bukan lain, karena kita nih masyarakat butuh juga kayak dukungan dari pemerintahan desa juga. Iya. Karena Indomaret sama Alfamart ini kan udah menyebar luas kan Iya. di berbagai Indonesia ini, di berbagai kecamatan gitu. Seharusnya juga ada kebijakan juga dari pihak-pihak pemerintahan desa juga. Ya benar sekali. Tentunya juga kita sebagai masyarakat harus selalu bekerja sama gitu Pak dalam menyikapi permasalahan yang ada ini. Tentunya mungkin kalau kita tidak bekerja sama, mungkin permasalahan ini juga akan semakin besar gitu. Jadi kita sebagai masyarakat, mahasiswa juga harus kritis dalam menanggapi permasalahan ini agar pemerintah yang ada di Indonesia ini terbuka mengenai kasus-kasus yang ada ini. Tentunya akan merugikan dari berbagai pihak ya gitu Pak mungkin. Jadi gini ya Pak, tadi kan saya mendengarkan ada bahwa Alfamart Indomaret ini memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan UMKM, Ya benar sekali Pak. yaitu kayak sisi harga, teknologinya, dan logistiknya. Ya. Nah, bagaimana perbandingan daya saingnya ini agar UMKM ini bisa menyaingi sedikit-sedikit gitu, kayak melebihi teknologinya atau harganya gitu. Ya. Karena di Indomaret ini udah cukup murah loh, gitu. Iya benar sekali Pak. Mungkin
seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu salah satunya mungkin dengan berinovasi gitu ya Pak, memanfaatkan apa yang ada di alam, misalnya diolah, yang mana barang-barang tersebut tidak dijual di Indomaret ataupun di Alfamart dengan harga yang terjangkau gitu. Tetapi dalam cakupan harga yang terjangkau di sini dari pihak UMKM itu tidak rugi gitu. Jadi mereka itu harus pandai juga mengikuti perkembangan zaman gitu kan, dan juga dapat membaca peluang yang akan datang di kemudian hari. Mungkin salah satu caranya seperti itu Pak, singkatnya dari saya. Kayak berinovasi ya Pak. Nah ya benar sekali. Betul. Jadi kan kata pemerintah kita ini kan harus memiliki tanggung jawab juga, harus mendengarkan masyarakat atau melihat UMKM kita nih ya. Ya benar Kayak sekali menjaga Pak. keseimbangan Ah, antara betul. retail, modern dan UMKM lokal. Jadi ini lagi ada, menurut Anda, menurut kalian ini, Ya. apakah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan agar UMKM tidak mati? Maksudnya tidak mati itu kayak ibaratnya akan terancam loh Ah, ya. dengan Paham, adanya paham, Alfamart paham. dan Indomaret ini. Akibatnya ekspansi minimarket, Indomaret dan Alfamart. Mereka tuh lebih besar nanti jadinya. Ya, untuk itu ya menurut saya sendiri ya. Tanggung jawabnya. Oh, tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawab pemerintah ini. Kayak ibaratnya dia nih harus melakukannya gitu. Oh, Kalau dia iya. enggak nih gimana ya kita? Harus Akankah kayak ada kita- batasan gitu Nah. untuk pelaku-pelaku usaha yang Ya. Indomaret sama apa tuh gimana gitu. Ibaratnya dia belum melihat adanya UMKM yang kecil-kecil ini. Tapi kita sudah mengetahuinya. Kayak merasa UKM yang kecil tuh terjajahkan oleh Indomaret sama Alfamart gitu. Gimana sih kebijakan dari pemerintah? Ya mungkin untuk dari pemerintah bisa mengusulkan pengurangan pembangunan Indomaret atau Alfamart di daerah-daerah ya untuk membalance juga untuk membalance pelaku UMKM sama Indomaret Alfamart ini supaya tidak terlalu marak. Iya. Ya betul. Supaya tidak terlalu banyak juga. Dan itu saling menguntungkan lah Ya, dari benar pihak sekali. UKM yang Alfamart Indomaret dengan UKM yang kecil juga. Ya, Nah, sama-sama iya, menguntungkan itulah lah ya. itu intinya. Nah, untuk itu kita kan ini kan masyarakat ya. Ya kita sebagai masyarakat Nah, juga. bagaimana peran masyarakat atau peran kita ini dalam mendukung keberlangsungan UMKM kita di tengah-tengah dominasi antara Indomaret dan Alfamart ini? Nah, mungkin dari situ kita bisa lihat ya untuk di kota-kota sekarang mungkin kita bisa berkolaborasi sama Indomaret dan Alfamart dengan membuka ya stand-stand di lahan parkir mereka. Mungkin seperti itu. Dan biasa-biasa juga saya banyak lihat di depan-depan Indomaret ada yang buka sejenis yang burger Jualan es, TS, Ya, segala macam betul. biasa juga. Betul. Ya, Ya, betul itu. ya. kayak pentol, Hmm. ayam geprek. Iya. Nah, mungkin itu bagi mereka cukup membantu lah. Oh, baik Pak jawabannya. Jadi itu kan kayak ibaratnya kita memberitahu sama UMKM. Ya, benar Jika sekali. mereka yang menonton ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Bisa untuk melebihi dari atau memberantas lah itu pokoknya sama Alfamart dan Indomaret. Dan di sini kita bisa memberikan pesan dan kesan untuk mereka yang UMKM. Oh iya baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua bagi penonton yang menyaksikan podcast pada siang hari ini. Mungkin ada sedikit pesan yang dapat saya sampaikan bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia ya, khususnya di berbagai daerah. Teruslah berinovasi dan jangan ragu untuk bergerak, jangan mau ketertinggalan. Jadi berinovasi terus, semangat terus. Tentunya peluang dan usaha yang akan dijalankan mempunyai benefit dan keuntungan jika dijalankan dengan benar dan sungguh. Mungkin kami sebagai mahasiswa di sini cuma bisa sebagai perantara untuk menyampaikan terkait dengan keluh kesah pelaku UMKM mengenai permasalahan berkembang pesatnya Indomaret dan Alfamart yang merugikan UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin sekian pesan dari saya. Apakah ada pesan dari Ferry? Nah, ini pesan untuk pemerintah ya. Ya. Adakah pesan untuk pemerintah, Bang?
Oke, untuk pesan untuk pemerintah, ini nih harus diperhatikan ya untuk pemerintah dan memperhatikan usaha-usaha kecil juga untuk orang-orang kecil. Soal pembangunan di daerah-daerah sekarang, Indomaret dan Alfamart itu sangat marak sekali ya. Harus dikurangin ya bang. Iya harus dikurangi itu. betul harus dikurangi lebih. Harus saling membantu lah pada Iya. ini. Iya betul Bapak Ipan. Ya mungkin untuk sedikit tambahan lagi ya dari saya. Mungkin untuk sedikit pembangunan itu harus memperhatikan tempat ya, untuk membangun atau menjadikan Indomaret dan Alfamart itu untuk memperhatikan tempat, melihat kondisi apakah di tempat tersebut mempunyai banyak pelaku UMKM ya gitu mungkin Pak dari saya. Ya, Baik, terus ini ada yang terakhir dari yang terakhir dari saya ya, silakan. pertanyaan ini. Apa harapan Anda, saudara-saudara sekalian di sini, Oh iya. untuk dunia UKM dan sistem perdagangan Perdagangan. UMKM. Perdagangan Alfamart dan Indomaret. ya? Ya. Kalau kurang jelas ini saya sampaikan. Apa harapan kalian kedepannya untuk dunia UMKM di sistem perdagangan Indomaret dan Alfamart di Indonesia ini? Harapan kalian? Oh harapan. Ya. Kedepannya untuk UMKM. Oh, mungkin untuk harapan kedepannya untuk pelaku UMKM ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga, teruslah berinovasi. Dengan berinovasi kita akan mendapatkan solusi yang baru gitu. Jadi salah satu kuncinya itulah sebenarnya berinovasi dan mau terus belajar menggali. Tentunya kita di sini tidak bisa untuk terus stok kayak misalnya berhenti di situ saja. Iya. Kita harus mengikuti Ya, betul. perkembangan Perkembangan zaman zaman gitu. juga. Ya, tidak Ya. tidak bisa kita Stuck di situ iya saja. benar stuck di situ saja. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi hambatan ataupun kendala UMKM untuk terus berkembang. Ya, mungkin berinovasi aja sih Pak kalau menurut saya sendiri. Baik, terima kasih ya abang-abang. Ya, Jadi penjelasan hari ini sangat bagus ya bang ya. Sangat membantu untuk UMKM yang untuk berinovasi agar tidak terberantas oleh adanya Alfamart dan Indomaret ini. Ya, Mungkin benar ada sekali, Bang. tambahan atau yang disampaikan dari bapak kita ini? Ya. Kalau dari saya sendiri sih harus lebih berinovasi lagi untuk kedepannya supaya kita jangan dijajah oleh UKM-UKM yang besar. Itu aja sih Iya. dari saya. Oke, itu saja sih pembahasan dari kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe channel kami. Ya.